Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh wanita ikut sholat Jumat? Perempuan yang ikut sholat Jumat maka sholat zuhurnya gugur. Dia pulang nanti tidak perlu lagi sholat zuhur, sudah cukup sholat Jumat saja. Di Mesir perempuan ikut sholat Jumat, di Makkah, di Madinah perempuan ikut sholat Jumat, tapi tidak wajib. Laki-laki yang tidak sholat Jumat menyepelekan meninggalkan sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin 3 kali tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, maka Allah mengunci hatinya, tak masuk lagi hidayah. Azab yang paling ngeri bukan miskin, bukan susah, tapi hati yang terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup, summum bukmun umyun, pekak, tuli, bisu, buta, la ya'qilun, tak bisa berpikir, la yarji'un, tak bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi kesimpulannya, laki-laki wajib sholat Jumat. Yang menyepelekan sholat Jumat, meremehkan sholat Jumat, dikunci Allah pintu hatinya, tak dapat pintu hidayah. Adapun perempuan boleh sholat Jumat. Kalau perempuan sholat Jumat, dia tidak wajib lagi sholat zuhur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah bila saya talak istri saya melalui WhatsApp? Talak melalui tulisan hukumnya sah. Orang membuat surat atau mengirim melalui handphone atau melalui aplikasi, kalau dapat dipastikan memang dia yang menulis, dia yang mengirim. Dikhawatirkan handphonenya handphone dia, nomornya nomor dia, tapi yang menulis orang lain, yang mengirim orang lain. Ad-dalilu idza tamal sahata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu tidak dapat dipastikan 100%, dia tidak bisa jadi dalil. Kalau bisa dipastikan bahwa dia yang mengirim WhatsApp, dia yang menulisnya, dan dia menulis dalam keadaan sadar tidak mau, maka jatuhlah talak. Tapi dia tidak beretika, dia tidak berakhlak, karena dulu akadnya kan tidak pakai WhatsApp. Kenapa talaknya pakai WhatsApp? Laki-laki yang gentleman, yang gagah, yang berani, maka ada 4 proses. Pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatir melakukan nusyuz, durhaka. Langkah yang pertama, fa'izuhunna, kasih nasihat. Nasihat dulu. Kalau tidak bisa nasihat, wahjuruhunna fil madaji, bisa tempat tidur. Kalau tidak mempan bisa tempat tidur, wadribuhunna, ini tak bisa diamalkan karena bertentangan dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, yang keempat, bab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, panggil perwakilan dari laki-laki, panggil perwakilan dari perempuan, duduk bersama, namanya mediasi. Orang yang melakukan mediasi itu mediator. Kalau tidak ditemukan titik, barulah dia jatuh kepada talak. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Talak adalah solusi terakhir, bukan sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak. Setelah dilewati 4 proses ini, tidak ketemu titik temu, baru talak. Tapi jangan dilakukan melalui WhatsApp, dilakukan melalui lisan. Ada 2 bentuk. Yang pertama, hakiki, dia ucapkan di mulut, saya talak kamu. Yang kedua, majazi. Yang pertama sharih, kalimat yang jelas. Yang kedua adalah kinayah, kiasan. Jadi ada laki-laki yang tidak sampai hati mengucapkan kata-kata jelas, dia pakai kiasan. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu.
Itu kalimat itu kalau dia ada mengandung niat jatuh talak. Tapi kalau tidak ada niat tidak jatuh talak. Maka bagi perempuan, kalau suaminya mengatakan pulang kamu ke rumah, tanya dia, apa maksud kamu? Ada niat atau tidak? Kalau kata dia ada niat, maka jatuh talak satu. Kalau sudah jatuh talak satu, maka iddahnya wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, maka iddahnya dia mesti menunggu selama 3 kali suci, 3 bulan. Setelah 3 bulan tidak rujuk, maka putuslah dia. Kalau selama dalam 3 bulan itu dia rujuk, dia balik, maka baliklah dia lagi. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lewat 3 kali suci dia tidak rujuk, maka jatuh talak. Dan kalau dia mau rujuk lagi, maka setelah lewat iddah, akad nikah ulang. Ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Akad ulang. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apa hukumnya nikah siri? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab, ada qabul, sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, aku terima, sah. Itu namanya nikah siri. Nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Secara fikih nikahnya sah, tapi saya melarang nikah siri. Jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena perempuan yang dinikah siri, kalau nanti suaminya pergi setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai mati dia tidak bisa mengadu. Tapi kalau dia nikah dicatat di kantor gua, suaminya tidak pulang, dia bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikah siri, dia datang ke pengadilan, pengadilan nanya, mana surat nikah? Maka nikah siri yang rugi adalah perempuan. Jangan nikahkan anak kita, adik kita, keponakan kita secara siri. Jangan mau. Itu merugikan pihak perempuan. Kalau nikah siri, tiba-tiba suami itu meninggal, rupanya suami itu punya istri yang sah, nanti si perempuan tak bisa menuntut hak waris. Karena ketika dibawa ke pengadilan, hakim menanya, mana surat nikah? Apalagi istri pertama kalau dia poligami, menguasai harta, dia tak dapat apa-apa. Maka negara Republik Indonesia membela perempuan dengan kompilasi hukum Islam Indonesia supaya nikah semuanya didaftarkan di kantor urusan agama. Kesimpulan, jangan mau nikah siri. Bagi yang sudah nikah siri, segera datang ke kantor gua mengurus surat nikah, namanya isbat nikah. Yang dulu nikah siri tak ada surat, nah sekarang pergi ke kantor gua isbat nikah. Nanti dibuatkan surat nikah, jadi pegangan laki-laki, pegangan perempuan. Bagi yang sudah punya surat nikah, jangan sampai hilang, nanti diurus sekali lagi. Bagaimana status anak yang orang tuanya nikah siri? Secara fikih nikahnya sah, cukup rukun dan syarat. Anaknya bukan anak zina. Hanya saja nanti kalau dia tidak isbat nikah, dia kesulitan mengurus KTP, akta kelahiran, mengurus paspor, mengurus ijazah, susah karena dia tidak punya data. Bagi yang sudah terlanjur nikah siri, segera urus ke kantor gua, nanti diisbat nikah, keluar surat nikah. Surat nikah itulah untuk bekal untuk mengurus kakak. Dari kakak nanti dapat KTP, itulah mengurus surat akte kelahiran, paspor, surat tanah, STNK BPKB dan lain sebagainya. Apa hukumnya wanita? Apa hukumnya bagi panitia amil zakat jika mereka tidak mau membagikan zakat kepada yang berhak menerima zakat dengan alasan orang itu tidak pernah sholat ke masjid? Delapan yang wajib menerima zakat, 8 yang berhak menerima zakat. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin
wa fi sabilillah wa bin sabil. Kalau 8 unsur ini ada, maka dia dikasih zakat. Pengurus amil zakat masjid mengasih tahu ke dia, kamu fakir miskin dikasih tahun ini. Kalau tahun depan kau tidak ke masjid, kami kurangi sebagai bentuk pendidikan. Dan jangan sampai dia datang hanya waktu ngambil zakat saja. Tapi selama dia masih muslim, dia berhak di situ. Karena orang yang tidak sholat itu tidak murtad. Orang yang tidak sholat hukumnya 2. Yang pertama, menurut mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tidak sholat fasik. Tapi kalau dia ingkar kepada sholat, mengejek sholat, baru kafir. Orang kafir tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan, tidak disolatkan di pemakaman kaum muslim. Adapun orang yang sekedar tidak sholat, dikasih dia pendidikan pengajaran supaya tahun depan dia dapat zakat lagi, kasih tahu dia baik-baik. Apakah hukumnya azan sebelum waktu Jumat? Azan pertama di beberapa masjid dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kalau waktu zuhur kita 12.21, azannya jam 12. Azan jam 12 itu bukan masuk waktu zuhur, tapi azan memberitahu kepada pedagang di pasar supaya berhenti berdagang karena mau sholat Jumat. Maka azan yang pertama itu bagi yang mengumandangkan azan sebelum masuk waktu, maka itu adalah azan pemberitahuan hari Jumat, bukan waktu sholat Jumat. Maka jangan qobliyah Jumat, karena tidak ada qobliyah sebelum masuk waktu. Qobliyah itu setelah azan masuk waktu. Dalam mazhab Syafi'i, azan dikumandangkan yang pertama setelah masuk waktu. Masuk waktu jam 12.21 azan. Setelah azan qabliyah Jumat. Habis qabliyah naik khatib, baru azan sekali lagi. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali beberapa tempat azan pertama sebelum masuk waktu. Jadi kalau bapak ibu berkeyakinan ada qabliyah Jumat pakai mazhab Syafi'i, tiba-tiba sholat di masjid yang azannya sebelum masuk waktu, jangan qabliyah, karena tidak ada qabliyah sebelum masuk waktu. Apakah boleh melakukan sholat sunat Jumat? Sholat sunat Jumat, qabliyah Jumat dilaksanakan setelah masuk waktu. Jadi kalau kebetulan di masjid itu azannya jam 12, selesai azan, duduk aja, tunggu masuk waktu. Pas azan kedua, baru dia qabliyah. Sampai umur berapa menyantuni anak yatim? La yutma ba'dal ihtilam. Tidak lagi disebut yatim kalau sudah mimpi akil balik. Anak akil balik perempuan 9 tahun, anak laki-laki 10, 11, 12. Jadi anak SMP 12 tahun tidak akil balik lagi, tidak yatim lagi karena sudah akil balik. Maka anak yang sudah akil balik, waktu santunan anak yatim, dia tidak dikasih dari kotak yatim, tapi dikasih dari kotak du'afa. Maka dibuat kotaknya 2. Itu kotak itu sudah 2. Tulis sebelah kotak yatim, sebelah kotak du'afa. Nanti usahakan pembagiannya setahun 3 kali. Pertama, daftar masuk sekolah. Yang kedua, semester. Yang keempat, yang ketiga, Idul Fitri. Nah, santunan anak yatim. Yang anak yatim kasih dari kotak yatim. Yang tak yatim, yang ayahnya tak pulang-pulang, nama ayahnya Bang Poib, yang emaknya merantau ke luar negeri mencari kerja, yang bukan yatim, susah, miskin, du'afa, maka dia tetap dikasih santunan tapi dari kotak du'afa, kotak infak. Bagaimana dengan anak yatim yang masih sekolah atau kuliah? Dia tidak masuk ke yatim karena dia sudah akil balik, dia masuknya kepada du'afa. Tapi ada yang mengatakan walaupun dia sudah kuliah dia tetap yatim. Itu pendapat kedua.
Yang punya pendapat itu namanya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, ayahnya mati waktu kecil, dia belum mampu mencari nafkah, belum bisa kerja, belum ada duit, maka dia tetap yatim walaupun sampai berjanggut. Tetap yatim. Saya tidak pakai pendapat kedua ini, karena pendapat kedua ini bisa diselewengkan orang. Nanti semua datang mengaku yatim. Saya pun yatim, saya ayah saya sudah meninggal, mak saya meninggal, lalu saya datang mengaku yatim. Maka saya pakai pendapat kedua. Saya dapat pendapat pertama. Pendapat pertama, kalau sudah akil baligh, dia tidak dikasih yatim, tapi dia tetap dikasih santunan untuk biaya kuliah, untuk beli baju, untuk macam-macam, dikasih melalui kotak du'afa. Jelas? Kalau Tuhan membeli kipas di tempat kawan. Kalau ada yang bilang tak jelas, berarti dia belum makan. Habis. Itulah tanya jawab kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan anak cucu kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah menjaga dia ubaldatun thayyibatun rabbul ghafur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Taqdirana biha jami'al hajat. Tawna biha min jami'is sayyi'at. Warfa'na biha 'indaka 'ala darajat. Tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wati hajat hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.